semesta itu kadang menyuguhkan berbagai misteri. Dalam hidup ini ada ruang perjumpaan yang kadang diawali dari dunia maya lalu menjadi dunia realita. Ini beberapa pendaki yang ketemu saya, pernah berjumpa saya di ruang maya, yaitu lewat konten saya di YouTube. Lalu hari ini berjumpa dalam dunia nyata di jalur pendakian Sumbing. Mereka lewat Garung dan saya lewat Banaran. Namun perjumpaan yang sesaat itu ternyata membangun sebuah rasa persaudaraan yang kian utuh dan kian solid. Artinya bahwa setiap manusia itu dalam kondisi-kondisi tertentu memang membutuhkan ruang jumpa dengan liang atau dengan orang lain, sehingga diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial akan menjadi semakin nyata. Manusia menjadi nyata ketika ada ruang jumpa dengan orang lain. Mantap. Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dibuka dengan kegiatan masak air. Ini untuk mengawali hari, minum air hangat, nanti bikin wedang jahe susu. Mantap. Biar kelihatan kalau saya dalam tenda itu taten kayak gini nih, mepet, tidak bisa kemana-mana. Kayak dibikin asik tangi turu kita seger. Jadi saya ngantuk, sebenarnya itu masih ngantuk, tapi dah semangat untuk menyelesaikan petualangan ini. Saya sarapan apa itu, biskuit sama susu jahe. Mantap. Jam 4 saya meninggalkan shelter. Kalau lihat di bawah itu city light-nya apakah kelihatan? City light-nya tidak kelihatan. Ini mau jalan-jalan santai sesampainya. Konsepnya sesampainya. Kurang lebih sekitar 10 menit perjalanan dari camp area pos 4 itu sudah mulai ketemu lahan terbuka sehingga bisa mengabadikan city light, lampu kota-kota, lampu-lampu kota di bagian bawah. Mantap. 1/4 jam meninggalkan pos 4. Kurang lebih medannya nanjak terus dengan kemiringan sekitar 25 sampai 35. Ini tidak kelihatan tapi ya tetap menantang. 20 menit meninggalkan pos 4. Siluet sunrise sudah mulai terlihat, lalu berpadu apik dengan city light, dan ini sudah meninggalkan variasi hutan dan terbuka, lalu sudah mulai ketemu lahan yang terbuka. Itu di atas itu sudah ada senter-senter pendaki yang lain. Nah, di sini harus mewaspadai alur angin. Tepat 30 menit dari pos 4 kita sampai pada keterangan Watu Lawang. Tertulis hati-hati tebing, lalu istirahat secukupnya, jangan keluar jalur. Sebuah nasihat yang bijak. Lalu di arah sebaliknya siluet matahari terbit sudah luar biasa, dan dari titik ini nuansa atau suasana atau vibes sebagai pendaki solo hike itu sudah tidak terasa. Di sini ramai, sudah mulai ramai. Ini tadi yang saya ceritakan, senter-senter pendaki lain sudah merapat. Lalu di belakangnya latar suasana matahari terbit
terlihat anggun mempesona. Semburat fajar berpadu apik dengan lampu-lampu kota. Di atas sebenarnya ada bintang-bintang yang masih terlihat, cuma kamera HP-nya tidak mampu mengabadikan itu. Ini di tengah-tengah detak jantung yang mulai meninggi dan nafas yang mulai tersengar, bisa dijadikan obat lara untuk pemulih tenaga. Kalau lihat view bagus kan tenaganya lalu balik. Mantap. Sekitar 45 menit perjalanan dari pos 4 kita akan masuk ke dalam celah aliran lahar gitu ya dulunya. Jadi kita akan semacam lewat lorong jurang kanan kiri tebing tinggi. Maka ini termasuk kesempatan untuk mengabadikan siluet fajar. Itu samar-samar sebenarnya Merbabu dan Merapi terlihat. Lalu barisan awan-awan. Di bawah ini ya sabana sebenarnya. Kameranya tidak tembus. Tapi kalau mata telanjang ini sudah terlihat samar-samar. Keren luar biasa. Mantap. Bisa jadi konsep Watu Lawang itu ini yang dimaksudkan. Ini dinding sebelah kanan atau tebing sebelah kanan, lalu di bawah panorama yang ciamik, masih perpaduan city light dengan semburat fajar. Lalu di sebelah kiri ini juga tebing lebih tinggi lalu sini. Mantap. Nah, ini penampakan depan. Penampakan depan kayak gini nih. Maka wajar kalau disebut dengan Watu Lawang. Tantangan tanjakan ini. Keregel-keregel. Jam 5 tepat sampai di sini. Nah, ini kesan Watu Lawangnya terlihat. Ini sebenarnya dulu waktu kawah aktif gitu, aktif banget sih maksudnya, kan latar belakangnya juga gunung berapi. Ini sebagai aliran lahar. Ada 2 aliran sungai lewat jalur ini, Banaran sama yang lewat Cepet dan Makukuhan. Edelweisnya sudah pada kering. Ini sudah jam 5.20, rasanya tidak mungkin mengejar sunrise karena di atas itu siluet sinar mataharinya juga sudah terlihat. Jadi di ujung lembah ini pas puncak Raja Walinya. Oke. Masih menyusuri lembah aliran lahar dulunya dan terasa sangat keren. Suasana sebagai seorang pendaki solois kembali didapat. Tadi mendahului satu rombongan dari Salatiga di papan bertuliskan Watu Lawang. Lalu sampai di sini tidak ketemu siapa-siapa. Padahal dari perjumpaan tadi itu kurang lebih sekitar 45 menit. Pokoknya dinikmati, mantap. Gundukan ini itu puncak sejati, jalur dari Magelang. Suasana di sini full imajinatif, kayak di zaman purbakala. Keren. Suasana yang mantap. Keren. Keren luar biasa. Menikmati perjalanan dalam kesendirian. Ini ya dianggap
melewati sabana padang rumput yang luar biasa indah, keren. Itu di arah puncak-puncak eh, Pelawangan Kawah. Itu kan sudah terlihat cahaya matahari, artinya mataharinya sudah terbit. Lalu di depan itu plakat penunjuk arah untuk mengarahkan jalur lurus menuju puncak Raja Wali Segoro Banjaran dan makam Ki Ageng Mangkukuan. Kalau belok kiri itu ke kawah ke puncak sejati. Kesel mas, rakonek. Nah, bener kan? Kenapa saya sedikit tahu ya, karena apa ya, pernah melewati jalur ini kurang lebih sekitar berapa ya, 3 kali lewat jalur Banaran ini. Masih berjalan seorang diri dan menikmati panorama yang disuguhkan di kawasan ya kawah begitu, yang membangun sebuah ruang imajinasi di zaman antah berantah, zaman dinosaurus. Mantap, rekel-rekel di depan ini. Keren mas, keren mas. Ini kan celah batu-batu, asik. Keren, mantap. Melewati celah batu-batu. Mantap. Terlalu ciamik. Nah, di depan ini lurus nih, gundukan yang tengah ini puncak Raja Wali. Nah, di bawah itu Segoro Banjaran 3180 mdpl. Nah, kalau di sisi sini nih puncak sejati. Tadi itu ada yang teriak-teriak, suaranya menggelegar. Ini sabana Banjaran. Keren, luar biasa. Melewati sabana Banjaran dalam kesendirian. Solo hike. Setiap kali pendakian solo hike ya, atau pendakian dewi sendirian gitu, selalu banyak orang bertanya. Selalu ada yang bertanya. Dan itu lebih dari satu, maka bisa disebut banyak. Mereka bertanya, alasannya mengapa saya mendaki sendirian.
Apakah tidak kesepian atau gabut begitu? Lalu saya memberi jawaban begini. Pada prinsipnya, setiap manusia itu mesti mengambil jarak dari rutinitas. Apapun yang ia kerjakan selama itu terus-menerus diulang-ulang, atau bahasa gampangnya adalah monoton, pasti menciptakan kebosanan. Dan secara tidak langsung itu menjadikan manusia stres. Ya, supaya stres itu tidak berkepanjangan, kita perlu mengambil jarak atau yang disebut dengan katarsis. Kita perlu menyendiri sejenak, melupakan segala kejenuhan, beban, masalah. Harapannya setelah menyendiri itu, lalu kita beroleh ketenangan dan pulang dengan tenaga dan energi yang baru untuk menekuni sesuatu yang senantiasa dan selalu ajak kita lakukan. Misalkan pekerjaan, rutinitas, atau aktivitas yang lain yang menuntut situasi berulang dan berulang. Nah, semoga menjadi jelas ya. Usai menikmati Sabana Banjaran, kita ambil kanan. Itu ada plakatnya. Kita naik lagi. Nah, ini terlalu fokus di depan kamera sampai kakinya tidak diperhatikan, lalu nyandung-nyandung. Nah, naik lagi terus nanti ke sana, ke kawah, dan akhirnya ke puncak Raja Wali. Mantap. Sampai juga di persimpangan. Arah penunjuk apa? Puncak Raja Wali, Sumbing Esrut. Lalu di depan ada makam atau petilasan Ki Ageng Makukuhan. Lalu di belakangnya ada kawah yang masih aktif. Nanti kita akan ambil sebelah kiri sini. Ini lewat lembah ini terus naik ke puncak Raja Wali. Kalau ini puncak sejati dari jalur Bowongso Garung. Nah, itu ada benderanya ini. Nah, ini adalah pelapangan deretan puncak-puncak. Lalu ini kalau dari Garung Lama ini namanya Puncak Buntu. Kalau dari Batursari sebelah sini itu Batu Singa. Mantap. Ya, kenapa saya bisa bercerita? Karena setidaknya saya sudah melewati 7 jalur atau 7 rute yang berbeda, dan ini adalah pendakian saya ke Sumbing, khusus Sumbing yang ke-14 kali, dan khusus Banaran untuk yang ketiga. Mantap. Nah, ini menuju makam Ki Ageng Makukuhan dengan ketinggian 3.324 mdpl. Makam. Di belakangnya kawah pas. Ini tadi kawah, sorry, ini tadi makam, ini kawah, lalu sekarang kita melipir ke sini. Nah, di situ ada plakat penunjuk arah. Nah, kita mau menuju puncak Raja Wali. Ini bertuliskan puncak. Di sini menyaksikan
matahari di atas puncak Batu Lawang bersebelahan dengan puncak Sejati. Itu jalur Magelang. Ada 5 kalau tidak salah. Ada Butuh, Adipuro, Mangli, terus apa ya? Yang 2 itu lewat kecamatan Windusari itu. Si Petung apa ya? Si Petung. Kalau tidak salah sih. Yang 1 lupa ya. Karena belum pernah. Lalu di bawah tadi itu kawah. Kalau diputar 180 derajat arah depan, ya ini nanti akan turun terus naik itu di sana menuju ke Lembah Persimpangan, dan di sana ada pendaki yang lain. Lalu kita akan ambil kiri menuju ke Raja Wali, bukan yang kanan yang puncak Sejati jalur Bowongso. Oke. Di kawasan kawah itu kan luas. Jadi kawah tidak hanya sekedar titik asap belerang, tetapi di sekitarnya itu kan bagian dari kawah. Itu penuh dengan lembah-lembah yang datar. Lalu kanan kirinya itu penuh dengan tebing-tebing yang asik untuk diabadikan. Membangun sebuah ruang imajinasi yang tidak ada batasannya. Mantap. Mengabadikan apa ya, siluet matahari, bukan siluet sih, matahari yang sinar matahari yang menerobos celah-celah batu. Keren. Di arah kawah masih ketemu Edelweiss kuning. Iya, masih mekar. Berpadu apik dengan pesona awan biru dan lukisan gundukan apa ya, batu-batu. Keren. Puncak Raja Wali di depan mata, tapi terasa jauh karena tenaga yang kian koyak. Lalu masih di kawasan lembah, itu ternyata Edelweissnya yang bermekaran masih banyak sekali. Keren. Nah, di atas ini puncak Sejati. Langitnya biru. Nah, ini kawasan lembah di bawah, lalu di belakang puncak Sejati. Ya, mantap, keren. Wow. Bila lelah menyergap, kadang kita hanya butuh berhenti sejenak, lalu membuka hati dan pikiran untuk melihat kanan kiri. Ini ada bunga yang bergoyang-goyang karena tertiup angin. Nah, itu masih di sana gitu. Ini baru lembahnya ini. Yes. Tantangan di depan mata. Tanjakan dengan kemiringan kurang lebih 80 sampai 85 derajat. Tegak lurus rasanya. Gila mas. Tadi yang tak lewati, wah susah mengabadikan tanjakan yang hampir tegak lurus. Wis, saya soalnya mengabadikan. Namanya juga vlog di ya. Menjelang sampai puncak lembah perpisahan antara Sejati dan Raja Wali. Di sini mulai dengar angin cukup kencang.
ternyata lembahnya keren. Ini sisi barat ditandai dengan bayangan gunung, lalu kita ambil kiri. Ini di depan ini puncak Raja Wali. Lalu di sini sedikit membingkai dan mengabadikan batas cakrawala atau batas horizon, dan di sana tampak mungil gunung kembang dan perahu. Setelah dari pertigaan tadi, kita akan ketemu jalur yang diawali dengan sedikit landai lalu melipir-melipir semacam ini. Nah, melipirnya seperti ini, tetap harus hati-hati dan waspada. Sudah mulai ketemu pendaki rombongan lain yang cukup banyak. Kalau seperti ini terlihatlah Gunung Sindoro. Nah, ini Sindoro, belakangnya ini kembang, belakangnya itu deretan perahu Pakuwojo and so on. Menjelang sampai puncak, tenaganya makin koyak. Tidak sampai 10 langkah sampailah di puncak Raja Wali. Gaske ya mestilah. Tepat pukul 6.30 atau 2 jam 30 menit full ngonten sampai di puncak Raja Wali. Nah, puncak Raja Wali kan. Lalu di belakang terlihat panorama yang luar biasa keren. Sedikit mengabadikan aktivitas keindahan dari puncak Raja Wali. Di sana banyak orang foto-foto karena di sana memang view-nya lebih los. Lalu di belakangnya itu yang terlihat mubat-mabit bendera itu puncak sejati, dan di sana full manusia. Kelihatannya OT. Lalu di belakang Gunung Sindoro masih gagah. Nah, di sana luar biasa, mantap. Untuk ambil video di sini tuh harus ngantri. Depan lagi Pak, nggak kelihatan. Saya coba eksplorasi di kawasan puncak, banyak juga yang ada istirahat, sembunyi, makan-makan. Kalau ambil sisi kanan itu agak hidung tidak dihantam oleh angin. Saya juga mau istirahat sebentar di sini. Yes. Di area puncak Raja Wali makin ramai, lalu saya memutuskan untuk turun saja, kurang lebih jam 6.45 atau jam 7 kurang 1/4. Turun baik.